Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Yohana akan meminta untuk salah satu siswa memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa supaya sama kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah baik, selanjutnya Bu Yohana akan mendata kehadiran kalian. Almira, Atania, Bintang. Baik, nah anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian di kelas IPA. Nah baik, untuk mengawali pembelajaran IPA kali ini, Bu Yohana akan mengajak kalian mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya Bu Yohana membahas tentang atom. Masih ingat atom? Masih. Silakan angkat tangan. Atom, apa yang kalian ingat dari istilah atom? Silakan, ya, Dini. Baik, terima kasih Dini ya. Struktur terkecil dari semua yang ada, benda-benda yang ada di kehidupan kita ya. Baik itu jilbab saya, rambut, kuku, buku, itu semuanya terdiri dari atom. Selain dari penjelasan Dini, mungkin ada yang mau menambahkan materi apa yang kalian ingat sebelumnya? Ya, ini merupakan refleksi awal. Jadi ada tabel S, ya. Saya tahu, tabel T. Saya tahu apa kemarin? Dini sudah membahas. Kemudian tabel I, ingin, refleksi awal ingin. Kira-kira hari ini apa yang ingin kalian ketahui dari pembelajaran IPA? Tentang apa? Tentang listrik statis. Saya ingin mengetahui listrik statis. Kemudian ingin membuat apa hari ini? Hari ini rencana membuat apa? Elektroskop. Sudah tahu semua elektroskop fungsinya seperti apa? Belum ada ya. Berarti hari ini kalian ingin mengetahui bagaimana cara kerja atau prinsip dari elektroskop. Nah, sebelum saya masuk ke materi pada hari ini, Bu Yohana akan menyajikan tujuan pembelajaran yang perlu kalian pahami. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui pertanyaan pemantik, murid dapat menjelaskan fungsi elektroskop dengan benar. Melalui pertanyaan pemantik, murid dapat menjelaskan prinsip kerja elektroskop dengan benar. Melalui pertanyaan pemantik, murid dapat menjelaskan konsep listrik statis dengan benar. Silakan. Melalui diskusi kelompok, ya, jadi kita sekarang kerjanya kolaboratif. Murid dapat merancang desain elektroskop sederhana dengan cara kolaborasi. Melalui diskusi kelompok, murid mengisi tabel pengamatan elektroskop dan melengkapi pernyataan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kolaborasi, murid mengkomunikasikan hasil rancangan elektroskop sederhana. Jadi setelah kalian membuat proyek elektroskop, nantinya kalian akan mengkomunikasikan di depan kelas. Nah, lanjut, setelah tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, selanjutnya adalah apersepsi ya. Di kegiatan pendahuluan kita sekarang, saya akan membahas atau menyajikan tentang apersepsi. Ya, di sini saya sampaikan tayangan apersepsi hari ini. Ada berapa gambar yang kalian amati di depan? Dua gambar. Gambar yang pertama adalah balon, kemudian yang kedua adalah sweater ya. Ini sweaternya dari kain wol. Kemudian saya tambahkan satu gambar lagi, satu benda, yaitu tembok. Ada tembok, balon, dan sweater. Sekarang perhatikan, jika saya menggosok balon ke sweater, ya, saya gosok ke sweater.
saya, silakan angkat tangan. Apa yang akan terjadi pada balon jika balon saya dekatkan ke tembok? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Apa yang akan terjadi? Ya, berdasarkan persepsi hari ini. Apa yang akan terjadi jika balon yang sudah saya gosok ke sweater akan saya tempelkan ke dinding? Silakan angkat tangan. Silakan sebutkan nama, Nak. Belum? Yang terjadi adalah meletus. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Mohon maaf. Rafael. Terima kasih Rafael sudah menjawab. Rafael menjawab bahwasanya balonnya akan meletus. Terima kasih. Tambahan jawaban lain, Nak, selain meletus. Balonnya menempel ke tembok atas nama siapa, Nak? Atani. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang terjadi jika balon saya dekatkan ke sweaternya? Angkat tangan. Tadi sudah terjawab ya, bahwasanya kalau balon didekatkan ke tembok, maka akan menempel. Bagaimana jika balon saya dekatkan ke sweaternya? Apa yang terjadi? Silakan angkat tangan, Nak. Baik, silakan. Menempel atas nama? Siapa? Vida. Baik, terima kasih. Jawaban dari Vida adalah menempel. Sekarang kita perhatikan. Apakah dia akan menempel? Ternyata menempel. Ada yang mau menjelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Silakan Vida. Oke, terima kasih. Karena elektron dan proton kalau didekatkan akan saling tarik menarik. Kalau saya sampaikan ya, seperti ini. Saya riset ya. Ada 3 benda ya. Mohon izin saya buka sedikit maskernya. Ya, ada 3 benda, ada sweater, balon, dan tembok. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah kalian simpulkan sebelumnya, bahwasanya kalau ada benda belum diberi perlakuan, maka benda akan bermuatan netral. Artinya kalau netral, jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Sekarang perhatikan di sweaternya ya. Kita asumsikan jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Sama halnya balon, sama halnya tembok. Sebelum ada perlakuan, jumlah proton elektronnya sama, ini juga sama, ini juga sama. Artinya ketiga benda ini bermuatan netral. Nah, ketika saya gosok, ada perlakuan. Ketika saya gosok, ternyata yang loncat, yang berpindah adalah elektron. Ya. Mengapa dia bisa menempel ke tembok? Sekarang perhatikan. Perhatikan dengan baik. Ya, ketika saya dekatkan ke tembok, yang terjadi ada yang menolak nih, ada yang menolak balonnya. Siapa yang menolak balonnya? Muatan apa? Elektron. Sehingga balonnya bisa tertempel. Sama halnya potongan kertas kemarin. Iya, sama halnya potongan kertas kemarin. Jadi potongan kertas di sini analoginya adalah temboknya. Ya, baik. Nah, karena ini negatif, balonnya negatif, ketika balon ini saya tempelkan sweater, di mana sweaternya jadi bermuatan positif, yang terjadi adalah menempel. Karena sudah disebutkan oleh Vida tadi, jika ada kedua muatan yang berbeda jenis, ya, berlawanan jenis, positif dan negatif, yang terjadi adalah, nah, kegiatan inti kita, ya, akan saya tampilkan sedikit tentang proses kerja elektroskop.
Pertanyaan saya ya, apa sih elektroskop itu? Silakan angkat tangan, Nak. Proyek kita sekarang adalah membuat elektroskop sederhana. Elektroskop, silakan dibuka bukunya. Yang dilihat bukunya bukan Bu Yohana ya. Saya dilihat Bu Yohana. Ya. Alat untuk mengetahui muatan benda. Oke, terima kasih Dini ya. Elektroskop adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui muatan dari suatu benda. Baik. Jawabannya sudah bagus. Nah, pertanyaan saya, adakah dari sekian kalian silahkan dijelaskan bagaimana cara kerja dari elektroskop? Elektroskop sederhana yang akan kalian buat hari ini. Silakan kelompok berapa yang akan maju? Baik, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan rancangan desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rancangan membuat alat elektroskop sederhana yang akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Oleh teman saya Dini, silakan menjelaskan. Tujuan membuat rancangan alat elektroskop sederhana ini adalah murid dapat merancang desain elektroskop sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah aluminium foil, kabel, gunting, plastisin, 1 botol kaca bening, dan rancangan desainnya sebagai berikut. Baik, ini adalah rancangan alat membuat elektroskop. Gambarnya seperti ini. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang alat elektroskop yang sudah digambarkan oleh Jimmy? Oke, kalau begitu saya tutup presentasi saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk membuat elektroskop sederhana ya. Nanti akan saya dampingi per kelompok. Minta tolong dibagi, Nak. LKPD-nya
tembaga, plastisin, lalu tutup botol yang sudah dibolongi, dan aluminium foil. Ketika penggaris yang sudah digosokkan ke rambut, lalu ditempelkan kepada tembaga, maka aluminium foil yang berada di dalam sini akan terbuka. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih. Hari ini semua kelompok sudah berhasil membuat proyek dan sudah mengkomunikasikan dengan bagus secara kolaborasi dengan teman sekelompoknya mempresentasikan tentang prinsip kerja dari elektroskop. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan penutupan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada siang hari ini, kekuatan yang sejenis akan saling tolak menolak dan kekuatan yang berbeda jenis akan saling tarik menarik. Seperti itu. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Akmal. Benar yang disampaikan oleh Akmal ya, bahwasanya muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, oh ya sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Proyeknya sudah berjalan dengan baik, kalian juga sudah mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Sekarang waktunya mengakhiri pembelajaran. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di